sebagainya. Kita ini apa yang bisa kita andalkan? Kita ini lemah. Tapi kenapa Barat begitu concern terhadap umat Islam? Karena kita punya nilai, kita punya akidah, kita punya prinsip hidup yang sama sekali berbeda dengan mereka, yang dianggap mereka sebagai tantangan. Dianggap mereka sebagai tantangan, maka mereka paksa kita terus agar supaya menerapkan sistem nilai mereka. Ekonomi mereka memaksa kita untuk menerapkan kapitalisme, liberalisme dalam kehidupan sosial kita. Ya tadi misalnya sekarang mereka menggelontorkan sekian miliar dana untuk melegalkan LGBT. Kalau ada hal-hal yang muncul sedikit berkenaan dengan Islam yang berbau-bau syariah, langsung digepok. Langsung mereka tuduh intoleran lah, macam-macam mereka sebutkan. Kenapa? Karena mereka menganggap tadi gaya hidup kita, cara kita mengekspresikan ide, mereka nggak bisa terima. Itu yang menjadi persoalan kita. Jadi bukan saya katakan tadi, Anda anti Barat, tidak. Ya ini tadi produk Barat semua yang kita gunakan ini. Dari mikrofon ini semuanya produk Barat, nggak anti kita. Tapi saya katakan kita harus jeli membedakan mana yang hanya berupa teknik, mana yang berupa ideologi tadi. Nah, Barat dengan kita tadi adalah persoalannya terkait dengan gaya hidup tadi. Ya, maka tidak heran ketika ada upaya-upaya misalnya yang mengajak kita untuk mengembalikan diri kita kepada agama kita, kepada Islam, ya dalam tingkah laku kita, dalam kehidupan ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Itu akan dengan mudah mereka akan sikat terus. Nah, makanya ya sekarang ada kelompok-kelompok yang misalnya berusaha untuk mereka sebutkan menghidupkan budaya lokal. Sebenarnya tidak ada yang salah. Tapi maksud mereka budaya lokal adalah budaya lokal yang dulu sudah sempat dikuburkan oleh para ulama-ulama kita. Yang bernuansa animisme, yang bernuansa kesyirikan, sudah dikuburkan oleh para wali songo, para ulama kita, para kiai kita, para pendakwah kita. Nah sekarang ingin dihidupkan atas nama budaya lokal. Yang sesungguhnya ini hanya balutannya saja. Yang intinya adalah deislamisasi, menjauhkan kita daripada Islam kita. Atau dalam bahasa lain, sekularisasi tadi. Nah ini makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang makanya iblis itu dalam Al-Quran disebutkan, yuhi ba'duhum ba'dan zukhrufal qaul. Bahasanya indah, istilah-istilah yang nyebutnya indah, menarik. Toleransi, siapa yang nggak mau? Ya, apalagi namanya hidup koeksistensi bahasanya lagi dan seterusnya. Bahasa-bahasa yang ramah mereka yang seterusnya, semua sepakat. Ya, baik bahasa toleransi. Nah, sekarang toleransi kita kebablasan. Ya, sampai ada orang salawatan di tempat ibadah orang lain, azan tempat ibadah orang lain, mereka merayakan kita. Ini bukan toleransi lagi namanya. Ya, jadi ini yang jadi masalah tadi. Berbau kebersamaan, berbau persatuan, berbau kesatuan, tapi di dalamnya akidah kita didangkalkan. Ya, akidah kita didangkalkan. Nah, kalau kita tidak terima, ya tadi kita siap-siap saja akan menerima tuduhan-tuduhan seperti tadi. Nah, sekarang siapa yang radikal? Mereka atau kita? Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kembali. Nah, saya katakan tadi Hasan An-Nadawi ya dalam tulisan ini dia katakan tantangan yang paling berat itu. Ya, ini tadi sama seperti yang disebutkan oleh Profesor Naqib Al-Wattas. Hasan An-Nadawi adalah seorang ulama dari India. Ya, dari India sangat dikenal sekali, ulama yang sangat wara. Nah, dia mengatakan dunia Islam hari ini menghadapi tantangan yang besar datangnya tadi dari barat. Ya, dan bahkan katanya tantangan itu fi ghayatid diqqati wat taq'id. Yaitu pada sangat complicated sekali. Dan kalau kita tidak bisa menghadapi ini, kita akan terseok-seok untuk melangkah ke depan. Dan itu betul.